Yang saya hormati Bapak Agus Dwi Santosa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Saya Maufiratul Azza Zulfa, mahasiswi Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus berakhlak baik kepada sesama tanpa terkecuali. Karena akhlak adalah cerminan dari kadar iman kita. Namun kita sebagai manusia selalu memiliki dua sisi, yaitu baik dan buruk. Begitu juga dengan akhlak. Akhlak juga memiliki dua macam, yakni akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, di sini saya akan membahas tentang akhlak terpuji. Beberapa akhlak terpuji yang akan saya bahas antaranya adalah hasad, ghibah, fitnah, dendam, dan juga namimah. Nah, yang pertama adalah hasad. Hasad atau dengki ini adalah sifat iri atau tidak suka dengan apa yang orang lain miliki. Biasanya, tanda-tanda orang mulai memiliki sifat hasad adalah saat mereka tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga untuk memuaskan rasa tidak sukanya, mereka suka mencari-cari kesalahan orang lain, yang mana membuat mereka tidak sempat untuk memperhatikan kekurangan atau kesalahan yang mereka miliki sendiri. Nah, selanjutnya adalah ghibah. Ghibah tentunya kita semua sudah tahu apa itu ghibah. Nah, ghibah ini adalah perilaku atau perbuatan membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain yang biasanya sering terjadi pada kaum wanita. Nah, tanpa kita sadari, terkadang saat kita membicarakan satu hal yang kecil yang pada awalnya kita tidak berniat untuk membicarakan orang lain atau ghibah, lama-kelamaan kita akan membicarakan orang lain yang mana sehingga akan menimbulkan perilaku ghibah. Nah, sebenarnya dalam Islam pun sudah dilarang untuk berperilaku ghibah, karena selain merugikan diri kita sendiri, juga akan menjauhkan kita dari Allah, yang mana yang seharusnya kita sebagai sesama muslim harus saling menjaga aib satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah fitnah. Setelah kita membicarakan ghibah tadi, fitnah hampir sama dengan ghibah. Nah, fitnah ini membicarakan keburukan orang lain dengan sengaja, yang mana tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, jadi mengada-ngada. Nah, karena fitnah ini juga bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain, yang mana apabila orang lain tersebut mendengarnya, orang yang kita fitnah, kemudian mereka tidak terima dengan apa yang kita bicarakan, bisalah muncul sifat dendam. Nah, sifat dendam ini biasanya terjadi karena rasa kecewa atau kemarahan kita terhadap orang lain karena mereka telah menyakiti diri kita. Nah, maka dari itu akhlak tercela ini saling merugikan satu sama lain, tidak hanya pada diri kita sendiri. Kemudian ada sifat namimah atau adu domba. Nah, adu domba ini adalah cikal bakal munculnya sebuah perkelahian, karena adu domba ini adalah sifatnya mengadu antar sesama, yang mana seperti si A membicarakan si B, kemudian si B melaporkan kepada si C. Nah, kemudian si C melaporkan kepada si A, yang mana situasi tersebut membuat kesalahpahaman yang akan menimbulkan perkelahian satu sama lain. Nah, dari kelima penjelasan akhlak tercela tersebut, sebenarnya kelima akhlak ini saling berkesinambungan atau saling berhubungan satu sama lain. Karena setelah kita merasa iri atau dengki dengan apa yang orang lain miliki, sehingga membuat kita membicarakan atau mencari-cari kesalahan orang lain tersebut, maka akan muncullah sifat ghibah atau perilaku ghibah yang mana membicarakan keburukan orang lain. Setelah itu timbullah fitnah-fitnah yang kemudian menjadikan seseorang dendam, yang kemudian juga orang yang telah kita ajak bercerita atau kita ajak berbicara tentang orang lain mengadu domba atau bisa
berbicara kepada orang yang kita bicarakan. Yang mana sebenarnya akhlak tercela tidak ada untungnya sama sekali apabila kita lakukan, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain, dan kita juga bisa dijauhi oleh banyak orang, teman-teman, masyarakat, dan lain-lain sebagainya, yang mana karena sifat buruk yang kita miliki. Nah, untuk menghindari sifat-sifat buruk tersebut banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal positif lainnya. Seperti misalnya kita harus sering-sering berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan begitu kita tidak akan banyak-banyak membicarakan kesalahan orang lain, yang mana kita sesama manusia pastilah memiliki kesalahan dan kebaikan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar buruk dan tidak juga ada yang benar-benar baik. Yang kemudian selanjutnya adalah saling menghargai orang lain atau toleransi. Nah, saling menghargai orang lain ini sangat penting karena kita sesama manusia harus juga berbaik sangka kepada orang lain. Nah, dengan kita berbaik sangka atau menghargai orang lain, maka orang lain juga akan berbaik sangka kepada kita dan juga menghargai diri kita sendiri. Seperti pepatah, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Seperti itulah saat kita bersifat buruk, maka kita juga akan mendapatkan hal buruk dari orang lain juga, karena kita telah berbuat buruk pada orang lain. Sebaliknya, jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Sebenarnya adalah timbulnya kebaikan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yang mana saat kita memiliki kemauan untuk berbuat baik, maka kita akan bisa berbuat baik kepada sesama dan semua orang tanpa terkecuali. Wallahu a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan dari pengucapan saya.